Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Project pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UHAMKA. Kita ketemu dalam pertemuan 6 dengan pembahasan tentang studi kelayakan proyek dari aspek SDM dan aspek manajemen. Materi ini saya bagi menjadi 2 bagian, di mana pada bagian 1 kita akan membahas tentang perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi dan orientasi, produktivitas, dan pelatihan dan pengembangan. Nanti pada bagian 2, kita akan bahas tentang prestasi kerja dan kompensasi, perencanaan karir, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Akan saya sedikit tambahkan tentang aspek manajemen. Aspek sumber daya manusia. Studi aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi proyek diperkirakan layak atau tidak dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Dalam membangun proyek bisnis, ketersediaan sumber daya manusia, terutama manajer proyek dan stafnya, menjadi sangat penting. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid. Memilih manajer proyek. Manajer proyek merupakan salah satu anggota terpenting dari suatu proyek. Manajer proyek bertugas menjelaskan kepada organisasi dan juga kepada pihak luar tentang proyek yang akan dibangun. Waktu seleksi. Waktu yang tepat untuk memilih seorang manajer proyek tidak ada patokannya. Syarat yang harus dipegang. Manajer proyek dan tim proyek harus secepatnya terlibat dalam perencanaan proyek, sehingga mereka akan lebih terikat untuk segera merealisasikan proyek tersebut. Kriteria seleksi. Tujuan pemilihan manajer proyek adalah untuk menugaskan seorang yang berpengalaman, mampu dan berkompeten untuk menghasilkan produk akhir secara tepat waktu, sesuai dengan biaya tersedia, dan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Ada 5 kategori karakteristik seorang manajer proyek, yaitu latar belakang dan pengalaman analisis konseptual, operasional, dan praktek. 2. Kepemimpinan dan keahlian strategis. Pemimpin yang turut serta mendesain, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengimplementasikan rencana proyek. Manajer proyek juga mempunyai visi mengenai proyek dan dapat memisahkan pekerjaan yang sifatnya strategis dan taktis operasional. Kemampuan teknis. Seorang manajer proyek harus memiliki keahlian teknis berdasarkan pengetahuan dan pelatihan yang mendukung kinerja sebuah proyek. Juga memiliki pengalaman kerja, selain harus mengerti perihal pasar, perilaku konsumen, dan teknologi yang digunakan. Keempat, kemampuan kehumasan. Manajer proyek harus dapat bertindak sebagai pengayom, pemberi informasi, sebagai negosiator, mengatasi konflik, dan mampu mencari jalan keluar. Idealnya, manajer proyek mampu sebagai politikus, pramuniaga, fasilitator, pengawas, dan pembimbing. Terakhir, kelima adalah kemampuan manajerial. Manajer proyek harus memiliki pengetahuan tentang organisasi, planning, organizing, activating, and controlling. Memilih tim proyek. Memilih tim proyek tergantung pada tujuan dan hasil yang diharapkan. Kemampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan, mendelegasikan,
mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan di setiap tahap proyek. Kriteria seleksi untuk memilih tim proyek. 1. Memiliki komitmen pada tujuan proyek. 2. Kemampuan untuk mengkomunikasikan dan membagi tanggung jawab. 3. Fleksibilitas, dapat berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. 4. Kemampuan teknis. 5. Kemauan mengakui kesalahan dan memperbaikinya. 6. Konsentrasi pada pekerjaan. 7. Kemampuan untuk mengerti bekerja sesuai jadwal. 8. Kemampuan untuk saling percaya. 9. Kemampuan bekerja lebih dari satu atasan. 10. Kemampuan bekerja di luar struktur formal. 11. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan peralatan manajemen proyek. Proses perencanaan memiliki 3 model, yaitu perencanaan dari atas ke bawah, menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, disesuaikan dengan rencana menyeluruh, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat disimulasikan untuk melihat pengaruhnya terhadap keuntungan. Perencanaan dari bawah ke atas bermula dari kelompok kerja yang kecil yang menghasilkan taksiran kebutuhan tenaga kerja. Persetujuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan oleh perusahaan dan divisi yang membutuhkan tenaga kerja. Ramalan. Upaya menyeluruh kebutuhan tenaga kerja dengan mendayagunakan tenaga kerja yang ada. Masalahnya, persediaan tenaga kerja tidak statis. Ada yang masuk, ada yang keluar. Perlu data dan ramalan tentang yang akan pensiun, yang akan keluar, yang dipromosikan, pegawai perempuan yang akan melahirkan, cuti panjang, dan sebagainya. Analisis pekerjaan. Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan. Isi pekerjaan merupakan hasil analisis dalam bentuk tertulis, disebut deskripsi pekerjaan. Syarat kualifikasi harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan pekerjaan. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Sumbernya lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, biro konsultan, iklan, dan internal. Seleksi. Seleksi adalah usaha sistematis guna menjamin tenaga kerja yang diterima adalah yang paling tepat sesuai kriteria dan jumlah yang dibutuhkan. Tahapannya terdiri dari seleksi dokumen, psikotes, tes intelijensia, tes kepribadian, tes bakat dan kemampuan, tes kesehatan, dan wawancara. Orientasi untuk pegawai yang diterima, tujuannya untuk memperkenalkan situasi kerja dan kelompok kerja. Produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Produktivitas mempunyai 2 dimensi, yaitu efektivitas, pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, dan efisiensi, upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya, bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Ciri-ciri pegawai yang produktif: cerdas dan dapat belajar dengan cepat, kompeten sesuai profesional, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, mencari perbaikan dan tahu kapan berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik, selalu meningkatkan diri. Pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan untuk
kebutuhan saat ini. Pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawai untuk memangku jabatan tertentu di masa mendatang. Pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek, peningkatan keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan menutupi gap antara kecakapan karyawan dan permintaan jabatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, diperlukan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar. Prinsip belajar harus menjadi pedoman cara belajar yang berpartisipasi, partisipatif, relevan, terjadi pemindahan keahlian, transfer of knowledge, skill, serta memberi umpan balik. Pengembangan SDM jangka panjang banyak memiliki manfaat, antara lain memberi kesempatan kepada karyawan lama, mengantisipasi keusangan karyawan, dan perputaran tenaga kerja. Demikian diskusi dan pembahasan kita untuk bagian yang pertama, dan kita akan segera meluncur ke bagian yang kedua.